Apa kesamaan Rizik Syihab dan Hasto Kristianto? Kalau pertanyaan ini saya ajukan beberapa bulan yang lalu saja, mungkin banyak orang akan menganggap pertanyaan ini mengada-ada. Rizik kan pemuka agama yang anti demokrasi, pejuang syariat, tokoh terdepan Islam konservatif. Sementara Hasto adalah sekjen PDIP Perjuangan. Tapi sekarang bisa dibilang mereka sudah sejalan. Mereka sama-sama ingin agar keluarga Jokowi dihabisi reputasinya. Mereka memang tidak tampil bareng, mereka melontarkan gugatannya di kesempatan berbeda. Tapi keduanya tampaknya sama-sama bertekad menghancurkan popularitas keluarga Jokowi. Rizik menyampaikannya dalam reuni 411 di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dia tidak hadir di acara yang diselenggarakan Front Persaudaraan Islam atau FPI tersebut karena saat ini dia entah kenapa sedang berada di Mekah, Saudi. Tapi dia menyampaikan pesannya lewat Habib Muhammad bin Hussein Alatas, sang menantu. Menurut Rizik, para pengikutnya harus mengadili Jokowi dan menangkap Fufu Fafa. Sementara Hasto menyampaikan pesannya usai ikut lomba lari 10 km di Tangerang, Banten. Dia nampak geram dengan keputusan KPK yang memutuskan tidak ada gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep yang bikin heboh beberapa bulan yang lalu. Ia menuduh adanya tebang pilih dalam penegakan hukum karena Kaisang merupakan anak Jokowi. Ia menegaskan hal tersebut bakal jadi catatan bagi rakyat. Rizik dan Hasto nampaknya memang mewakili bermunculannya narasi-narasi anti Jokowi dan keluarga yang terus bermunculan secara intensif terutama dalam bulan-bulan terakhir. Gelombangnya menarik. Di satu sisi, serangan terhadap keluarga Jokowi datang dari tokoh-tokoh sekuler seperti Najwa Shihab, majalah Tempo, sejumlah intelektual dari perguruan-perguruan tinggi terkemuka, budayawan seperti Gunawan Muhammad, para selebritis dan komedian muda, serta tentu saja kubu Ganjar dan PDIP. Di sisi lain, hal serupa juga datang dari kubu Islam konservatif seperti FPI 212, Rizik Syihab, tapi juga Amin Rais, Refli Harun, Abraham Samad, dan kawan-kawannya. Mereka tampak sama-sama tidak mau mengizinkan Jokowi pensiun dengan nama baik. Mereka tampak sama-sama tidak bisa menerima kalau anak dan bahkan menantu Jokowi punya citra positif di mata masyarakat. Karena itu mereka akan terus mengulang-ulang narasi anti keluarga Jokowi tanpa henti. Saya tidak bisa sepenuhnya paham apa yang hendak mereka capai. Rizik dan FPI misalnya. Mereka seperti hendak mengulang keberhasilan 8 tahun yang lalu saat mereka bisa mengumpulkan ratusan ribu orang atau jutaan orang menurut klaim mereka di bawah panji-panji Islam untuk merebut kekuasaan. Saat itu mereka berhasil. Tapi sekarang apa yang menjadi agenda mereka? Jokowi kan sudah turun jabatan, Gibran sudah jadi wakil presiden, Kaisang nyaman dengan posisi ketua PSI, dan Bobi Nasution kemungkinan besar akan jadi gubernur Sumatera Utara. Lantas apa yang sedang dilawan Rizik dan kawan-kawan? Kalau dulu tujuan mereka jelas, menggagalkan Ahok jadi gubernur. Sekarang apa tujuan mereka? Aksi 411 kemarin itu sendiri bisa dibilang gagal. Hanya ratusan orang berkumpul untuk menyuarakan tuntutan di Patung Kuda. Namun pernyataan-pernyataan mereka bisa dibilang masih tetap garang. Yang menarik, mereka terlihat sekali tidak ingin terlihat menggugat pasangan Ridwan Kamil Suswono yang sedang bertarung di Pilgub Jakarta. Menantu Rizik, Muhammad bin Hussein Alatas, menegaskan bahwa aksi mereka hanya berpusat pada tuntutan agar Jokowi diadili dan pemegang akun Fufu Fafa ditangkap. Dia lantas bilang, setiap tuntutan di luar hal tersebut mereka anggap sebagai tindakan oknum yang mencoba menunggangi aksi. Muhammad bahkan menambahkan, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Suswono dan PKS dengan dalih penistaan agama. Ia menekankan bahwa kasus Suswono berbeda dari kasus Ahok. Menurutnya, Ahok saat itu tidak pernah mengakui kesalahan dan bahkan mengancam karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi. Saat terdesak oleh demo berjilid-jilid, barulah dia minta maaf. Sedangkan Suswono sekarang sudah langsung minta maaf ketika menyadari guyonannya menyinggung perasaan umat. Jadi terlihat jelas, kubu Rizik ini ingin menunjukkan bahwa sasaran tembak mereka adalah Jokowi dan keluarga.
Mereka ingin juga bilang mereka tidak anti Ridwan Kamil yang sedang bertarung melawan pasangan yang didukung, kalau pakai istilah mereka, kelompok merah, yakni Pramono Anung. Tapi upaya untuk menghindari Pilgub Jakarta ini tidak sepenuhnya dilakukan kelompok-kelompok lain. Saat FPI menggelar unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, ada juga massa yang juga menggelar aksi 411 di kantor Bawaslu Jakarta. Mereka menuntut agar Suswono dipenjarakan karena ia dianggap melecehkan Islam dan... Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Ade Armando mengatakan apa perlu Rizky dan Hasto terus menggerus Jokowi. Nah, cukup menarik ya teman-teman, yang dimana masa jabatan Jokowi sudah habis tapi Jokowi tetap trending topik akan hal tersebut ya teman-teman. Saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Memang tidak ada lagi ruang akal sehat dan adab untuk orang-orang yang sudah dikuasai kebencian dan sakit hati. Memang Pak Jokowi itu hebat, karena sudah tidak menjabat lagi tetap masih menjadi topik trending dari kelompok yang sakit hati, kaum pengangguran dan haus kekuasaan. Terima kasih Tuhan telah tetap pelihara dan menjaga Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau saya berpendapat berbeda, di mana secara hakikat dia atau mereka bukan menggerus Jokowi dan sekeluarganya, melainkan menggerus dirinya dan kelompok yang semakin lama akan semakin hancur di sini. Selanjutnya, hukum harus berkeadilan. Kalau memang benar Hasto harus menyerahkan Harun Masiku. Kita berharap Indonesia aman dan damai, singkirkan para perusuh di negeri ini. Orang baik masih juga dimusuhi, tinggal tunggu aja balasan dari alam. Kebiadaban para harus dilawan dengan ketidak mempercayai klaim sepihak mereka sebagai keturunan hal tersebut. Bukan cuma absurd, Pak Armando, tapi juga sangat membingungkan. Rasanya muara dari ini semua adalah pilkada yang sebentar lagi digelar. Baik PDIP maupun FPI sesungguhnya sadar sesadarnya elektabilitas Pak Jokowi meskipun telah purna, tugas sangatlah tinggi yang tentu saja sangat kuat dengan magnet pengaruh di pilkada nanti. Semakin mereka membenci Pak Jokowi, maka masyarakat semakin membenci PDIP dan Rizik. Penyakit iri dengki sudah nggak bisa diobati lagi. Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak bisa mereka pecah belah. Semakin Jokowi dan keluarganya direndahkan, maka seluruh masyarakat Indonesia juga akan semakin menyayangi Jokowi beserta keluarganya. Bravo Bang Ade Armando, kita jaga negara ini bersama dari para jongos kaum jahil yang mau berkuasa di Indonesia ini. Memaafkan dan melupakan jauh lebih mulia daripada membenci dan memendam. Ini nasihat dari seorang bocah pinggir jalan. Si Unyil takut ke Indonesia kalau dihajar Pak Prabowo, maka dia lihat situasi dan kondisi dulu dari Arab. Kalau sudah terlihat aman baru dan pulang lagi. Rizik sakit hati karena di era Pak Jokowi FPI dibubarkan. Sedangkan Hasto terus nangis karena PDIP bangkrut ditinggal Pak Jokowi. Pengadilan rakyat terhadap PDIP belum selesai. Lihat saja nanti ada pilkada terhadap calon-calon yang didukung PDIP. Mereka yang menyerang keluarga Pak Jokowi akan dibiarkan saja karena Pak Jokowi tidak menganggap mereka orang yang selevel, jadi mereka tidak digubris. Aksi kebencian Rizik dan Hasto akan sia-sia karena Rizik sudah tidak ada wibawa dan diyakini umat Islam sebagai habib palsu, dan Hasto, sekjen PDIP, dituduh partai melakukan politik dinasti. Yakinlah yang diasing di belakang mereka akan merasa dirugikan karena kebijakan-kebijakan Jokowi dan Hasto. Dia cuma selebar kertas bungkus nasi. Idealnya FPI gabung dengan PDI, sama-sama memiliki satu misi. Kalau ada bukti, serahkan ke DPR dan kejaksaan. Teruntuk Pak Jokowi, semoga tetap semangat, tunjukkan tekadmu, tunjukkan semangatmu, tunjukkan ijazahmu. Semakin dikritik Pak Jokowi, maka rakyat semakin cinta, maka lanjutkanlah serangannya. Hasto merendahkan dirinya kepada level Rizik. Harusnya dia dengar nasihat Bambang Pacul, orang baik jangan dilawan. Ini Hasto dan Rizik titipan karena mereka sakit hati penghasilan selama Pak Jokowi di Brebel seperti portal. Sampai Jan Etes jadi presiden pun mereka tetap benci sama Pak Jokowi.
Kalau saya orang Jawa percaya 100%, mereka terjungkal dengan sendirinya, entah dari mana sebabnya yang menzolimi Pak Jokowi. Tunggu saatnya itu datang. Nah teman-teman, banyak sekali di era Jokowi yang dimana kita ketahui banyak sekali pro dan kontra pemikiran masyarakat Indonesia bahwa keluarga Jokowi adalah keluarga politik dinasti. Nah tapi kita tidak tahu teman-teman apa yang dimaksud akan hal tersebut ya teman-teman. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari netizen 2045, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Netizen 2045 melaporkan.